Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kiranya semua materi-materi renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita nikmati bersama, memberkati kita semua. Memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak, adik, ya. Sehingga karena firman Tuhan itu memberkati kita, jadi kita senantiasa membutuhkannya. Nah, hari ini kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang membahas tentang untuk bulan Juli, yaitu unity in the body of Christ. Jadi menjadi kesatuan dalam tubuh Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang Bapa berikan kami keselamatan, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, dan saat ini kesempatan untuk kami membaca, merenungkan firman-Mu. Dan kesempatan hari ini kami menjalani hidup di hari ini. Sungguh kami butuhkan tuntunan firman-Mu. Dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan dari sebuah ayat di dalam Mazmur pasal 122 ayat 3 yang bunyinya demikian. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Saya ulangi, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Dan saya mencoba membacakan sebuah ayat terjemahan yang lain, Yerusalem yang dibangun sebagai kota yang tersusun rapi bersatu padu. Ya, tersambung rapat. Berarti kota Yerusalem ada bagian-bagian. Dan bicara tentang bersambung rapat ini bukan bagian-bagian secara fisik. Karena Yerusalem sebagai kota secara fisik memang ada bangunan. Tetapi Yerusalem juga adalah sebagai kota di mana di sana ada warga-warganya. Ya. Artinya kalau kita memahami tentang bagaimana kota Yerusalem dibangun, bersambung rapat, berbagai bagian dipadukan, dirapatkan. Wah, ini bermakna Yerusalem bersatu padu. Baik secara bangunan maupun secara warganya. Nah, hal ini memberikan sebuah pesan bagi kita, pentingnya hidup di dalam unity. Hidup di dalam kesatuan. Hidup di dalam kepaduan satu dengan yang lain. Sebuah gereja lokal seperti kita, di GBI Victory, ada berbagai bagian, ada berbagai komponen, ada berbagai bagian yang semuanya penting. Tetapi kalau penting masing-masing tidak bersatu, maka tidak akan membangun kekuatan bersama. Kalau ada ungkapan bersatu, kita menjadi teguh, dan kalau teguh kita bisa menjadi kuat. Yang tadinya masing-masing kekuatannya terbatas, ketika bersatu teguh, kekuatannya dahsyat. Dan ajakan daripada firman Tuhan untuk kita menjadi unity di dalam Kristus, ini jauh lebih luar biasa. Jadi apa yang kita renungkan di bulan Juli, sesuatu yang luar biasa, karena itu bukan hanya kita bersatu lalu menjadi kekuatan yang dahsyat, tetapi kita bersatu di dalam Kristus. Jadi bukan hanya kekuatan kita bersatu yang menjadi kuat,
Tetapi kita bersatu menjadi kuat, lebih dahsyat lagi, menjadi kuat di dalam Kristus. Nah, menjadi satu dalam tubuh Kristus itu seperti sebuah kotak tadi yang harus bersatu padu. Jangan bersatu dalam arti hanya kumpul bersama, tetapi pikiran kita nggak padu. Kita berpikir masing-masing, kita berpikir dalam kebenaran masing-masing. Tetapi kita harus berpikir karena bersatu di dalam Kristus, maka kita harus bersatu berpadu seiring dengan pemikiran hati yang ada di dalam Kristus. Sebuah kota dipadukan itu sesuai dengan pemikiran yang membangun kota. Pemikiran orang-orang yang ada di dalam kota. Karena itu sebagai gereja, siapa yang mempersatukan kita? Kristus. Kalau kita tidak bisa bersatu di dalam sebuah gereja, ingat, jangan-jangan kita tidak mau sehati, sepikir, seperasaan dengan Kristus. Jadi kalau kita mau sehati, sepikir, dan seperasaan dengan Kristus, pasti kita bisa bersatu. Dan ketika kita bersatu, berarti kita dapat melakukan hal yang lebih besar lagi. Di dalam Mazmur tadi 122 ayat 3, ini dari kitab Mazmur, adalah bagian dari sebuah nyanyian ya sebenarnya yang menggambarkan sukacita umat Israel saat mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan pada ayat yang ketiga yang tadi kita baca adalah gambaran Yerusalem sebagai kota yang terbangun dengan baik dan bersatu secara struktural maupun secara spiritual. Ya, sukacita ketika mengingat Yerusalem, sukacita ketika mau berziarah, ya, datang ke Yerusalem, itu dialami oleh umat Allah pada saat itu. Jadi bersatu padu menjadi arah di mana kita menuju ke sana dan kita bersukacita. Bukan hanya mengarah untuk kita bersatu padu, tetapi kita menjadi bersatu. Kita padu di dalam Kristus dan kita bersukacita. Inilah kekuatan umat Tuhan. Kalau sebagai warga gereja kita bersatu padu, satu sama lain. Nah, dengan demikian kita bisa mewujudkan cara hidup yang rapi. Karena apa? Dasar landasan kita itu bukan pemikiran seseorang, tetapi pikiran Kristus, hati Kristus, perasaan Kristus. Karena kita diarahkan untuk berada dalam kesatuan tubuh Kristus. Ini bukan sekedar tentang formalitas, tapi ini harus diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Baik ada persoalan maupun nggak ada persoalan, ya, kita harus upayakan bersatu. Jangan soroti kekurangan, kesalahan, tapi soroti kebaikan, apresiasi kebaikan. Jangan berorientasi kepada kesalahan. Seringkali kan ingin menunjukkan saya yang benar, lain yang salah. Ya. Nah, karena itu satu padu ini adalah sebenarnya sebagai landasan untuk kita membangun persekutuan yang benar, ya. Kesatuan. Tanpa persekutuan tanpa adanya kesatuan, masalah. Kesatuan ini adalah kesatuan yang padu. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita yang seperti Kristus. Bukan seperti cara kita, yang seperti Kristus, ya. Dan di dalam kesatuan itu Tuhan hadir. Ingat Yerusalem, di mana ada bait suci, di mana Allah juga hadir. Tapi ketika perpecahan terjadi, dosa bekerja di dalam diri warga Yerusalem, wah, Tuhan tidak hadir dan kota ini berantakan. Bahkan bait suci secara fisik pun berantakan. Kehadiran Tuhan sungguh kita butuhkan. Karena itu mari kita mengundang Tuhan hidup dalam hidup kita sehingga kita tetap bersatu, dan ketika kita bersatu Tuhan terus hadir dalam hidup kita. Mari kita bangun komunitas iman dengan kesatuan ini. Victory
bersatu karena Kristus, bersatu padu karena Kristus. Mari semuanya sebagai karya Kristus kita bersatu padu, sehati, sepikir, seperasaan seperti Kristus. Kalau Yerusalem dibangun satu padu, G-Victory dibangun menjadi kesatuan yang merupakan perpaduan dari banyak hal. Kiranya Tuhan memberkati dan hadir di dalam komunitas Victory yang bersatu padu. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengajarkan kami bersatu padu di dalam Engkau. Kalau kota Yerusalem dibangun dalam kesatuan, dalam kepaduan, baik secara fisik maupun dalam spiritualitasnya, kerohaniannya, tata cara hidupnya, biarlah kami terus dibangun di dalam Kristus, sehingga hidup kami sehati sepikir, dan kami bisa hidup rukun, kami hidup saling mengasihi satu sama lain. Kami percaya di dalam kesatuan ini Allah hadir, dan kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Satukan hati kami, padukan hati kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikian Victorious Devotion hari ini, dan sampai jumpa. Tuhan berkati.